Bab 163. Sedangkan sang putra yang kini ada dalam gendongan kakeknya malah tersenyum dengan pipi cubinya yang memerah. Minta maaf sama bunda, titah Boril lembut pada Gibran. Maaf bunda, Gibran menurut. Stella lalu mengangguk. Jangan diulangi lagi. Saat Stella menasehati Gibran, terdengar suara anak perempuan ke arah Gibran. Pagi-pagi udah bikin kaget aja, Tangan Riani segera menutup mulut putrinya lalu Riani tersenyum pada seluruh anggota keluarganya. Aprilia dan Stella terkekeh melihat Zia pagi-pagi begini sudah mulai aktif. Gibran yang berada di gendongan Boril langsung menoleh pada ayahnya, Alex Sarjono. Alex tahu kalau putranya akan menangis tapi Alex malah mengepalkan tangannya tanda fighting agar Gibran percaya diri karenanya dan jangan menangis. Ditambah Boril yang juga mengusap punggungnya dengan sayang. Riani merunduk lalu berbisik pada kuping putrinya. Cicing, bisa. Bisik Riani dan Zia pun mengangguk tanda setuju. Zia pun mengetuk-ngetuk tangan Riani untuk tak menutupi mulutnya lagi dan Riani menarik tangannya. Ayo. Salim dulu sama papa, Bang, Rush, kita harus masuk kelas. Ucapan Aprilia langsung mengeluarkan keceriaan ketika dia berusaha memecahkan suasana yang lumayan dingin ini. Anak-anak yang baru saja memulai bersekolah dengan antusias menemui ayah mereka untuk bersalaman dan pamit sekolah. Gibran turun dari gendongan Boril menuju ayah dan bundanya, begitu juga dengan Zidan dan Zia. Da, Dedi, da, Papa, da, Ayah. Ketiga hot daddy itu sama-sama melambaikan tangan pada putra-putri mereka yang hari ini mulai bersekolah dan penampilan ketiganya yang tampan memakai setelan jas mahal serta berdiri di depan mobil yang sudah pasti mahal pula ini mendapat perhatian dari orang tua lain yang mengantarkan anak mereka sekolah juga di sini. Beberapa curi-curi pandang pada ketiganya meski mereka tahu di samping Boril, Andika dan Alex ada wanita-wanita cantik yang menjadi pendamping mereka. Ibarat nyamuk booster, sedikit melirik maka sudah cukup untuk bekal menghadapi peliknya ujian hidup seharian ini. Berlebihan. Ayolah, siapa bisa memalingkan wajah dari pesona pria-pria Rohichan? Biar aku aja yang jagain Ziko Mafi. Kalau Mafi mau ke kelas azam, ujar sang Princess Stella pada ibu sambungnya. Gak apa-apa. Tanya Aprilia merasa tak enak. Gak apa-apa Mafi, kan ada Tante Riani juga. Ya Tante. Iya Kak. Biar sekalian sama kita, ucap Riani. Ya udah. Aprilia lalu bicara pada Ziko yang sudah menempati kursinya. Rush. Mama anterin abang dulu ya ke kelas. Ziko sama Kak Stella sama Tante Riani ya. Ziko mengangguk sambil turun dari kursinya dan berbaur dengan teman-teman yang lain. Ayo bang, ajak Aprilia pada Azam dan keduanya jalu pamitan pada Stella dan Riani. Setelah itu berjalan menuju gedung samping di mana taman kanak-kanak tempat Azam belajar. Mau di sini dulu kan Tante? Gurunya juga belum datang, tanya Stella pada Riani yang berdiri di dekat pintu. Iya, di sini aja dulu. Tante mau awasi Zia, jawab Riani yang membuat Stella terkekeh geli. Ada-ada aja Tante, jawab Stella. Tapi apa yang dikatakan oleh Riani ada benarnya karena terlihat kalau Zia sedikit-sedikit melirik pada ibunya dengan mata takut-takut dan tidak bisa bebas berekspresi ketika bermain dengan Ziko atau Gibran sehingga Zia pun nampak terpaksa bermain dengan anak-anak perempuan di sana. Kayaknya Zia kalau gak isengin Gibran sama Ziko, gak afdol deh. Tambah Stella akan kegemasannya pada keponakani itu. Riani menghembuskan nafasnya lelah. Itulah, kadang suka riet sirah, kalau udah ngasih tahu si Zia. Bapaknya juga gak bisa ngomong apa-apa. Gerutu Riani.
Demi apapun, sungguh Stella selalu suka kalau Riani ini sudah mengomel. Dengan legat Sundanya yang kental, wanita pendiam ini seketika akan berubah menjadi wanita cerewet yang tiada henti akan mengomeli anaknya. Bahkan saking seringnya menasehati Zia dengan bahasa Sunda, percayalah hampir seluruh anggota keluarga dan juga asisten rumah tangga yang ada di kediaman Rohichan sampai hafal dan mengerti dengan apa yang diucapkannya. Seperti kata Riet Sirah tadi yang berarti pusing kepala. Mau aku beliin aspirin Tan? Tawar Stella. Gak ah. Tante gak boleh minum obat sama abang, katanya takut rahimnya gak subur. Stella melongok mendengarnya. Ia lalu tiba-tiba memeluk tantenya tersebut dari samping sambil terkekeh. Geli. Kenapa? Tanya Riani kaget. Aku sayang tante, polos banget. Pantesan Om Andika yang sangar banget itu sayang dan takut sama tante, ucap Stella sambil terus memeluk Riani. Sedangkan Riani membiarkan saja meskipun tidak mengerti kenapa Stella seperti itu. Zia yang melihat kalau Riani dipeluk Stella, mulai cemburu. Dia lalu bicara dengan Zidan. Zidan tak menanggapi fokus dengan Lego yang dibuatnya. Gak denger kalau dipanggil de. Apa? Momi kita diambil sama Kak Stella. Zia frustasi karena Zidan tak merespon. Zidan hanya melirik ke arah ibunya yang tengah berbicara dengan Stella, kemudian tak ada yang aneh, dia melanjutkan kembali permainannya sedangkan sang saudari kembarnya malah cemberut. Zia akhirnya nekat menghampiri Ziko dan Gibran yang sedang mencoret-coret papan tulis dengan spidol. Ia melirik pada ibunya dan Riani sedang tak fokus padanya, berarti ini adalah kesempatan Zia sekarang. Zia berdiri di belakang Ziko dan Gibran lalu tersenyum dan dalam waktu 3 detik sudah memelorotkan celana keduanya. Mama, Bunda, teriak Gibran dan Ziko berbarengan karena malu celananya melorot. Zia kabur ke belakang bangku-bangku sedangkan Stella dan Riani yang terkejut langsung berlari menuju keduanya. Kenapa? Tanya Riani dan Stella hampir berbarengan melihat anak mereka menangis sambil membetulkan pakaian mereka. Kedua Little Rohichan itu kompak berteriak. Zia Tighi. Sama seperti umumnya anak-anak yang lain yang diantar oleh orang tuanya, banyak sekali orang tua murid di sini yang datang karena ini adalah hari pertama mereka masuk sekolah. Anak tampan dengan netra abu itu lalu masuk ke salah satu kelas dan Aprilia mengatur nem kelas serta tempat duduknya. Abang duduk sini ya, ucap Aprilia. Iya Ma. Aprilia tersenyum pada Azam lalu mengedarkan pandangan dan terlihat sama sepertinya banyak orang tua yang membantu anaknya untuk mengeluarkan buku atau alat tulis lainnya, namun ada seorang anak yang menyita perhatiannya. Anak perempuan yang duduk di belakang Azam. Hanya sendiri sambil sesekali melihat ke arah pintu seperti menunggu seseorang, wajahnya sedih dan hampir menangis. Kemudian Aprilia menghampirinya. Halo sayang, kenapa nangis? Tegur Aprilia lembut. Azam yang tadinya duduk ke arah depan kemudian berbalik melihat ibunya menegur teman di belakangnya itu. Sedangkan si anak perempuan yang imut dan cantik itu mulai terisak kemudian menghapus air mata yang mulai turun. Jangan nangis sayang, Aprilia mulai panik. Halo, cantik, jangan nangis. Mau sekolah kan ya nak ye? Jangan nangis, nanti cantiknya hilang. Hibur Aprilia membuat gadis kecil itu mengangkat wajah dan gadis itu terkejut ketika melihat ke wajah Aprilia di sebelahnya. Aprilia mencoba tersenyum menghiburnya. Mama, ucap gadis kecil itu. Aprilia mengerjapkan matanya merasa terkejut dengan ucapan sang gadis. Dan Aprilia lebih terkejut lagi ketika gadis itu menghambur dalam pelukannya.
Aprilia dan Azam berpandangan. Meski heran, Aprilia yang memang setengah berjongkok demi menyamakan tinggi gadis kecil itu, memeluknya dengan sayang dan mengusap rambutnya. Saat itulah terdengar suara seorang pria. Greya. Gadis kecil bernama Greya itu melepaskan pelukannya. Wajah yang tadinya sendu lalu terlihat bahagia. Melihat pria tampan bertubuh tinggi dan berkacamata bening itu berdiri tepat di dekat mejanya. "Papa, aku ketemu sama Mama. Papa, aku ketemu sama Mama." Aprilia terkejut. Awalnya ia membiarkan gadis kecil ini memanggilnya Mama. Aprilia berpikiran positif saja. Mungkin anak ini rindu dengan ibunya. Tapi kenapa ketika ayahnya datang, malah bilang seperti itu? Siapa memangnya mamanya? Aprilia langsung berdiri dan gadis kecil itu malah memeluk kakinya. Sedangkan Azam masih memperhatikan mereka. Greya, pria itu mendekati mereka dengan wajah yang sangat tak enak karena Greya terus memeluk. "Aprilia, itu bukan mama sayang," bujuknya. Tapi Greya menangis dan menggelengkan kepala. "Ini mama aku," kekehnya sambil terisak. Pria itu berjongkok agar mensejajarkan diri dengan putrinya. "Bukan sayang, tante ini bukan mama Greya. Sini sama papa," bujuknya lagi tapi Greya malah seperti tadi makin mengeratkan pelukannya. Aprilia sendiri tidak tega melepaskan pelukan erat anak ini. "Biarkan saja ayah." Anak itu yang membujuknya. "Grey, gak. Ini mama aku." "Bukan mama kamu," ucap Azam yang entah sejak kapan bangun dari duduknya dan kini berdiri di samping Aprilia lalu melepaskan tangan-tangan kecil milik Greya di bagian pinggang ibunya. Begitu terlepas, tangis Greya pecah di ruangan kelas itu. "Papa, mama jahat," adunya sambil menangis dan berlari memeluk ayahnya lalu ayahnya itu menggendongnya sambil membujuk agar tak menangis. Hal ini membuat Aprilia tak nyaman karena kini mereka jadi perhatian wali murid yang tengah mengantar anak mereka juga. Kasak kusuk sempat terdengar di kuping Aprilia saat seorang ibu mengatakan, "Mungkin itu ibunya, terus gak ngakuin anaknya. Kan?" Azam menggenggam tangan Aprilia. Entah apa artinya karena Azam tak bicara. Namun yang Aprilia tahu bukan takut pastinya. Karena Azam tak pernah malu-malu apalagi takut pada orang asing. "Greya, gak boleh gitu nak. Memang bukan mamanya Greya," ucap sang ayah masih dengan tenang menepuk-nepuk pelan punggungnya agar Greya berhenti menangis. "Kan kata papa, mama aku cantik. Rambutnya panjang. Warna matanya bagus. Tapi mamanya gak kenal aku." Tangis Greya pecah lagi. Sejenak, ayah dari Greya itu melirik pada Aprilia. Lalu bicara lagi dengan anaknya seakan menenangkan kemudian membawanya pergi keluar dari kelas itu dalam gendongannya. Aprilia masih diam dan wali murid tadi yang bergosip pun terdiam. Kembali sibuk dengan urusan mereka. Bel berbunyi. Guru pun datang ke kelas dan seluruh wali murid diminta untuk menunggu putra-putri mereka di luar ruangan termasuk Aprilia setelah memberi semangat pada sang putra untuk giat belajar dia pun berpamitan keluar seiring dengan masuknya Greya yang masih digendong oleh ayahnya. Tatapan mata gadis kecil itu masih sendu dan masih melihat Aprilia seperti tadi. Seolah ingin diambil dari gendongan ayahnya. "Jadi anak baik bisa. Papa akan menunggu di luar," tanyanya. "Greya," ulang sang ayah. Akhirnya dengan mata sembab gadis itu pun mengangguk. Ia mengambil tasnya lalu mengeluarkan isi dan mulai menata buku serta tempat pensilnya. Hal yang sama dilakukan Azam di meja depannya. Pintu kelas telah ditutup.
Pihak pengajar tidak memperkenalkan orang tua siswa untuk melihat kegiatan belajar mereka meskipun ini adalah hari pertama, bahkan kaca kelas pun ditutup dengan tirai. Sehingga banyak dari para wali murid menunggu di kantin atau taman bermain sambil berkenalan dengan wali murid yang lain. Begitu juga dengan Aprilia yang akan pergi ke kelas Ziko, namun ketika dia melangkah sebuah seruan menghentikannya. Permisi. Wanita cantik yang lahir dengan nama Alessia Casano itu berbalik dan melihat kalau yang memanggilnya barusan tadi adalah ayah dari Greya. Pria muda itu lalu berjalan ke arahnya sambil tersenyum dan berhenti. Sekitar menjaga jarak 1 meter di depannya. Maaf sebelumnya kalau tadi Greya membuat Anda tidak nyaman, ucapnya pada Aprilia. Oh, gak apa-apa, jawab Aprilia. Zain. Panggil saja Zain, derajat ucap Zain. Yang diangguki oleh Aprilia. Baik Pak Zain, jawab Aprilia lagi. Namanya juga anak-anak. Suara Aprilia nampak tenang dan seperti tak mau lebih tahu terlalu dalam tentang keluarga Zain. Saya permisi dulu ya, saya harus menemui anak saya satu lagi. Aprilia akan pergi lagi tanpa menunggu jawaban dari Zain. Namun lagi-lagi Zain bicara padanya. Apa Anda marah karena gaya memanggil Anda dengan sebutan Mama? Aprilia sedikit mengerutkan alisnya. Enggak. Sama sekali enggak, jawab Aprilia. Terdengar helaan nafas lega dari Zain begitu Aprilia menjawab kalau dia tidak marah ketika sang putri memanggilnya Mama. Syukurlah jika Anda tidak marah. Mbak, Zain sengaja menggantungkan kalimatnya agar Aprilia menyebutkan namanya. Aprilia. Iya. Mbak Aprilia, saya mohon jangan marah. Greya ditinggal ibunya sejak lahir dan dia nggak pernah melihat wajah ibunya. Oh. Maaf, ucap Aprilia dengan rasa tak enak. Zain tersenyum, tidak perlu minta maaf. Tidak perlu kasihan juga. Mungkin akan sangat panjang ceritanya jika saya mengatakan hal ini, tapi intinya Dream memang tidak pernah berjumpa dengan ibunya dan tidak pernah melihat foto ibunya. Jadi, kalau Greya bertanya siapa ibunya dan bagaimana wajahnya, saya hanya bisa mengatakan kalau ibunya sangat cantik. Dengan rambut yang panjang berwarna coklat kehitaman serta warna bola matanya abu. Mungkin, Greya melihat itu dalam diri Mbak Aprilia, jawab Zain sedikit panjang kali ini. Aprilia mencoba memahami mungkin Zain memang adalah seorang single parent yang berusaha membesarkan putrinya sendirian, oleh karena itu dia menceritakan seperti itulah gambaran ibu pada nampak berkaca-kaca ketika menceritakannya. Dia terkekeh ketika menyadari kacamata yang mengembun. Kenapa tiba-tiba saya jadi emosional seperti ini? Maaf. Saya selalu gampang menangis jika ingat Greya, ucapnya. Pasti sulit. Saya paham itu. Terlihat Zain tersenyum mendapat jawaban yang dianggapnya menenangkan dari Aprilia itu. Anda paham? Tanya Zain. Tentu, suami saya pun sangat mudah menangis kalau sudah bicara mengenai anak-anak, padahal dia laki-laki yang hebat dan kuat. Puji Aprilia mengenai suaminya. Entah mengapa jika bicara mengenai Boril, Aprilia selalu ingin tersenyum mengingat wajah suaminya itu. Aprilia jadi rindu. Padahal baru beberapa menit mereka berpisah di gerbang sekolah tadi. Tanpa Aprilia sadari jika Zain terlihat terkejut menyadari fakta bahwa Aprilia sudah menikah. Namun ia baru sadar kalau Aprilia pasti juga mengantarkan anaknya yang tadi berada di depan Greya duduknya. Betapa bodohnya Zain. Salam untuk Greya. Ya Pak Zain, permisi. Kali ini Aprilia benar-benar harus meninggalkan tempat ini karena dia ingin melihat Ziko.
Serta jika ada orang yang melihatnya berbicara dengan laki-laki lain di tempat umum seperti ini, Aprilia khawatirkan akan berdampak buruk jika suaminya nanti mengetahuinya. Zain tak sempat menjawab ucapan Aprilia tadi karena wanita cantik itu sudah pergi meninggalkannya. "Abang, Mama boleh minta tolong?" tanya Aprilia pada putra pertamanya Azam Atana Rohichan. "Apa Ma?" jawab Azam. Aprilia melirik pada bangku kosong milik Greya di belakang Azam. Hari ini ia sepertinya tidak sekolah. Entah kenapa. Namun yang membuat pikiran Aprilia kurang enak adalah 3 hari berturut-turut semenjak Aprilia mengantarkan Azam ke kelas, gadis itu selalu menyapanya dengan panggilan Mama dan baru mau mulai duduk tenang setelah Aprilia membujuknya dan mengatur isi tasnya. Meski Greya sudah tidak diantar oleh papanya lagi dan ditemani oleh pengasuhnya, namun Aprilia merasa tak enak karena Greya mungkin tidak diberi pemahaman oleh ayahnya bahwa Aprilia bukanlah ibunya.